dan menyimak apa yang disampaikan beliau, sehingga sebentar kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada Bapak Ustadz disilakan yang hormat. Sebelum saya melanjutkan ceramah takziah, saya mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk bersama-sama mengirimkan surah Al-Fatih kepada arwah almarhumah Hajjah Siti Rabiana binti Dain Pataput. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan. Ucapan itu adalah ucapan yang mulia, ucapan yang paling banyak diucapkan hamba Allah di atas permukaan bumi ini. Ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam. Yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini ditafsirkan oleh para mufassirin, Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan dalam 99 namanya Allah. Itulah Rabbul Alamin. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya tidak lain hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, dan salah satu yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri melakukannya adalah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pengagungan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah takziah yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
tujuannya sama. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Syariah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala liya'budu, menyembah. Lantas kalau ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada jin, ada manusia yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai tujuan hidupnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rugi. Tetapi kita dirubah nama kita asfala safilin, dikembalikan kepada tempat yang hina dina. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Jamaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita, Allah bertanya dulu kepada roh. Dan pertanyaan ini sama pertanyaannya rohnya Nabi Adam dengan roh kita. Dalam surah Ar-Ra'd dijelaskan, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah bertanya kepada ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasad kita, ke dalam janin. Kalau kita tidak menjawab pertanyaan Allah, maka itulah yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak bernyawa. Tetapi karena kita mengaku, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi, maka disitulah syahadat yang pertama yang kita ucapkan di alam arwah. Qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukan 3 rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rahasia hanya Allah yang tahu. Rasulullah sendiri kekasihnya Allah, orang yang paling terdekat dengan Allah, tidak tahu ajal kematiannya Rasulullah. Ada 3 rahasia yang manusia tidak tahu. Itu rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Setelah kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, yang pertama adalah wa'ajalahu wa'amalahu warizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu. Siapa yang tahu kapan kita mati? Bukan orang yang sakit, ada yang tahunan sakit tidak cepat wafat. Ada orang yang cuma sementara berjalan kecelakaan meninggal. Olehnya itu kita tidak tahu, ini rahasia. Jadi jangan kita berpikirkan saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih muda, masih jauh itu bakal maut, masih jauh itu kematian. Ini rahasia. Rahasia tidak kenal muda tua, nenek-nenek, tidak ada itu. Maka karena kita tidak tahu, harus selalu siap menghadapi yang namanya kematian. Di mana siapnya mati? Di mana kita siapnya mati? Di salat. Di dalam salat kita selalu melapor kepada Allah. Di dalam doa kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Inilah yang dilapor setiap 5 kali sehari semalam. Melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap hidup dan siap mati. Orang yang takut mati, yang tidak pernah siap. Kalau kita orang yang melaksanakan perintah Allah, 5 kali sehari semalam kita menghadap kepada Allah, siap hidup dan siap mati, maka insya Allah dimanapun kita siap. Di perjalanan, dimanapun, dalam keadaan tidur, dalam salat, siap. Kenapa? Kita sudah serahkan. Ternyata umur manusia kalau ikut sama Nabi 63 tahun. Tapi ukuran bukan itu yang dimaksudkan. Ternyata umur kita hanya siang dan malam. Berapa waktunya siang, berapa waktunya malam? Itu 12. 2 kali 12, 24. Dari mana rumusnya itu 12? Dari jaminan Allah, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya,
dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang dapat tiket khusus yang tidak diperiksa oleh malakal maut, oleh munkar dan nakir, yang mampu mengucapkan di akhir hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah tasyi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah? Berapa huruf? Jaminannya surga. Sekali kita baca itu lebih berat timbangannya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dengan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini ketika kita baca tidak bisa ketemu dari bibir. Adakah yang mampu ketemu dari bibirnya kita baca la ilaha illallah? La ilaha. Memang ini disiapkan lidah kita. Tidak bisa ketemu dari bibir ketika kita baca ini. Inilah zikirnya ruh kita. Inilah zikirnya lisan kita, jiwa dan ruh kita. Itu zikirnya yang tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Ujungnya huwallah, Allah, Allah. Berapa huruf itu la ilaha illallah? Berapa? 7. Berapa lagi? Bapak berapa? Sering kita baca tapi tidak pernah berhitung. Jumlah hurufnya itu 12 huruf. 12 huruf. Muhammad dan Rasulullah 12 huruf. 2 kali 12, 24. Dalam zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah lahir dan batin. Mana batinnya? La ilaha illallah. Mana lahirnya? Muhammad Rasulullah. Ketika kita baca Muhammad Rasulullah, itulah selalu ketemu 2 bibir. Kita ini berhuruf Muhammad, min, ha, min, dal, Muhammad. Jasad kita itu berhuruf Muhammad. Dan itulah yang selamat. Tidak ada jasad berbentuk hamba Allah Muhammad itu masuk dalam neraka. Semua akan dibangkitkan. Orang yang tidak salat dibangkitkan dalam keadaan tidak serupa dengan manusia. Jamaah tasya yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka yang harus kita jaga adalah salat. Kenapa harus salat? Karena yang pertama dihisab, yang pertama diperhitungkan oleh Allah adalah salat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Kenapa harus salat? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi kuncinya surga bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Salat. Sampai Rasulullah dalam detik-detik terakhir dalam menghadapi sakaratul maut yang selalu diucapkan as-salah. As-salah, jaga salat. Kenapa salat? Karena itulah tujuan hidup kita. Apa perbedaan agama yang tidak beribadah? Yang membedakan agama lain dengan Islam kan salatnya saja. Jadi kalau kita mengaku diri Islam tidak salat, apa bedanya dengan agama lain? Jadi yang membedakan itu adalah salat kita. Maka perbaiki salat kita. Jamaah tasyi yang sama dimuliakan oleh Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Tidak ada bahwa puasa dapat mencegah keji dan kemungkaran, zakat, haji. Yang ada adalah salat yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Maka insya Allah dengan salat yang kita lakukan, kalau salat kita sudah kita jaga, maka insya Allah akan terhindar yang namanya kemungkaran. Dan sebelum kita melaksanakan salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengambil air wudu. Maka seluruh dosa panca indera kita itu dihapus oleh Allah sebelum kita salat. Dosanya tangan kita, kenapa kita harus cuci tangan kita? Itu dibersihkan dosanya tangan kita. Dosanya mulut kita. Dosanya hidung kita, muka kita, mata kita, telinga kita. Itu semua disucikan oleh Allah sebelum menghadap kepada yang Maha Kudus. Maka kita harus bersih dulu. Tidak ada salat tanpa air wudu. Kita harus mengambil air wudu sebagai pembersih diri kita. Jadi sebelum menghadap kepada Allah harus bersih. Yang terkhusus yang harus kita bersihkan sebelum itu adalah kadang ada 2. Buang air kecil dan air besar. Ini karena orang China, orang
Tidak mau bahas karena ada agak jorok gitu. Tapi Nabi harus disampaikan. Apalah artinya kita sholat kalau sholat kita tidak diterima? Kenapa? Taharanya tidak bagus. Ketika buang air kecil banyak, ya kawan anak muda kita biasa lihat. Ada kalau dia lirik kiri kanan tidak ada orang, biar terlistin kencing juga. Orang tidak ada cuci, biar dia sembahyang, tidak ada guna-gunanya situ. Kenapa? Tidak bersih. Apalagi kalau ada detik-detik dia lapar situ, tidak bisa situ. Ini bagaimana dalam membuat adabnya sih? Harus jongkok. Jongkoknya diangkat tumit di belakang, baru setelah sudah kencing harus diurut kantong-kantong kencing itu. Dan setelah itu harus berdahak 3 kali. Kenapa harus berdahak? Kalau ada yang masih tinggal di dalam air kencing yang tinggal di kantong-kantong kencing itu, dia akan terpercik keluar. Itu satu dalam beristinja, dalam membersihkan. Sudah itu, buang air besar. Kalau dalam fikih kan 3 saja dipelajari. Pertama, ketika beristinja buang bendanya, tainya. Kedua, licingnya. Kalau membersihnya masih licin, belum dibersih. Ketiga, baunya. Di sini harus di sini. Kalau masih rasa tai, bisa. Rasa tai, belum dibersih. Biar 1 ember belum kita. Anda boleh pakai sabun. Harus ini. Kenapa? Karena itu kotoran kita sudah bukan kotoran orang. Harus diu. Kalau sudah tidak berbau kotoran, hakul yakin harus disapukan di muka. Itu tidak ada dalam fikih disapukan di muka. Ini ilmu tersirat. Yang tersuratnya tadi 3. Sudah itu apa lagi? Ini yang harus selesaikan yang jari tengah. Harus masuk setengah ini di pantat-pantat kita di sini. Kalau sudah itu cium lagi, sudah tidak berbau tidak, baru hakul yakin. Ini yang selesaikan. Pegang ekor di belakang. Asal kejadian masuk manusia, namanya sulbi wa tarai. Itulah tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang bagus kesuciannya. Baru mengambil air wudu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus kita jaga. Dan ini kalau ini kita jaga, insya Allah. Kalau kita mati tidak ada yang bisa cium bau kita. Tidak ada yang bisa cium. Saya bilang, biasa saya saksikan. Kalau saya potong kambing, nah berbau kambing itu kambingmu, saya berhenti memotong kambing. Jadi kalau ada yang memotong kambing masih berbau kambingnya, suruh berhenti memotong kambing. Tidak bagus tinjanya itu. Itu identitas di situ. Jemaah tasya yang sama dimuliakan. Ini yang pertama. Kalau ini yang sudah beres, itu tadi. Ini yang dijaga orang tua. Karena ini sentral diterimanya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan, membersihkan dirinya. Bagaimana bisa dicintai oleh Allah? Disukai oleh Allah. Jangankan Allah. Kalau kita bersih, sesama kita, kalau kita bagus, rapi, harum, pasti orang senang, dekat. Tapi kalau kita tidak bersih, orang jauh dengan kita. Itu satu rumusnya sih. Maka kita harus selalu bersih untuk bisa dicintai oleh Allah. Harus selalu banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jemaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah. Baru setelah bersih, baru periksa pakaian yang mau dipakai menghadap kepada Allah. Ini sarung yang saya pakai dari mana sumbernya? Sampai baju dalam, aksesoris yang melekat, ada jam tangan, ada cincin, ada kacamata, ada kopiah, semua yang melekat harus tahu dari mana sumbernya. Kalau ada yang subhat tidak jelas sumbernya, jangan kita pakai untuk menghadap kepada Allah. Itulah yang menghalangi tidak diterima ibadat kita. Kenapa? Ada yang subhat, ada yang tidak suci. Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci. Jemaah tasya yang sama dimuliakan. Inilah yang harus dijaga dalam hal tahara dan pakaian kita. Jadi pakaian baru tempatnya kita ibadah harus suci. Di dalam melaksanakan ibadah ada 3 saja yang harus kita jaga di dalam sholat. Termasuk khusyuklah ibadah sholat kita sebagai orang awam. Ketiga ini kita jaga. Yang pertama, takbiratul ihram. Jangan pernah ada yang kita pikirkan, ada yang kita ingat ketika angkat takbir. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Kenapa ada takbir diharamkan oleh Allah?
Bukan dilarang kita takbir, dilarang ketika angkat takbir Allahu Akbar ada yang kita ingat. Mungkin kompornya belum dimatikan, atau mungkin HP-nya di mana. Banyak yang dipikir, karena memang iblis tugasnya di situ untuk bagaimana kita nanti mau salah baru disuruh berpikir mengingat itu. Maka disuruh kita sebelumnya itu sekurang-kurangnya kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dulu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru kita berniat. Jamaah tasyih yang sama dimuliakan ya. Setelah itu yang kedua yang harus dijaga adalah ketika membaca surah Al-Fatihah, karena selesainya sholat kita Fatihah, ulumul Quran. Maka baca terkhusus ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus bertasbih, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Dan yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat, ketika transaksi antara hamba dengan Allah. Inilah pembuktian ketika bertahiyat, itulah gambaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, dan setelah sampai di Sidratul Muntaha Rasulullah menghadap kepada Allah. Bagaimana posisinya Rasulullah menghadap kepada Allah? Apakah Rasulullah posisi berdiri? Tidak. Apakah Rasulullah posisi ruku? Juga tidak. Apakah posisi Rasulullah dalam posisi sujud? Juga tidak. Apakah posisi Rasulullah dalam posisi duduk? Juga tidak. Bagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah menerima salat? Tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, tidak duduk. Posisi Rasulullah dalam posisi bertahiyat. Duduk bertahiyat, duduk di atas kakinya yang satu. Baru berucap. Apa salamnya Rasulullah kepada Allah? Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha, di kerajaannya Allah, Rasulullah berucap, At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah. Rasulullah sudah dijamin Pak, dirahmati oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Yang Rasulullah ingat bukan dia ingat istrinya, tidak diingat anaknya, diingat sahabatnya, yang diingat kita umatnya. Sehingga Rasulullah menjawab salamnya Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Kita ini umatnya yang ikut melakukan ibadah, yang mengerjakan amal soleh. Maka seluruh malaikat yang ada di aras menyaksikan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasul. Sampai di situ di tahiyatnya. Yang lain itu salat itu cuma tambahan situ. Itu yang persaksiannya. Ini yang selalu diulangi. Inilah mi'raj kita dalam sehari semalam. Kita menghadap kepada Allah sebagai wujud menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tasyih yang sangat dimuliakan ya. Setelah kita selesai salat, kita salam ke kanan dan ke kiri. Jangan langsung berdiri. Kita disuruh dulu berzikir. Pertama disuruh beristighfar. Ayatnya tadi, Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang yang bertaubat. Kita bertaubat dulu kepada Allah. Jangan sampai ada yang salah dalam salat kita. Maka itulah penghapusnya, ipexnya di situ. Sudah kita istighfar, kita berzikir. Apa yang kita baca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. 3 kali atau 33 kali. Kenapa ini yang dibaca? Karena inilah salah satu zikir yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita diwajibkan salat. Kapan kita diwajibkan salat? Nanti setelah 10 tahun diangkat Rasulullah menjadi Nabi, baru Rasulullah Isra Mi'rajkan. Setelah 3 tahun setelah Isra Mi'raj, berarti 13 tahun periode Mekah. 3 tahun mendakwakan tentang salat, sehingga di situ banyak yang disiksa Rasulullah.
hijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah di Madinah berdakwah selama 10 tahun. Rasulullah berdakwah pada Makkah 13 tambah 10, 23 tahun. Dan Al-Quran juga turun 23 tahun. Jamaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah ajaran Islam. Jamaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apalagi yang harus kita lakukan? Karena mati itu dua, harus persiapkan. Belajar mati sebelum mati. Ibu, biasa belajar mati? Ibu, mana itu mati? Namanya mati subran. Tidur. Di sinilah belajar mati diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan istrinya mati, namanya Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Bisa? 30 juz. Biar penghafal, Nabi tamat tidak tidur itu. Bisa. Sama di jawabannya dengan Siti Aisyah. Tidak bisa ya Rasul 30 juz. Jangankan 30 juz, 1 juz saya setengah mati. Kita ini 30 malam. Biasa untuk menghabiskan 1 juz. Berapa lembar setiap satu waktu kita. Terkadang tidak selesai 1 juz 1 hari. Apalagi disuruh mau selesaikan 1 juz 1 malam. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bisa bu? Surah Al-Ikhlas. Ada juga tidak tahu juga surah Al-Ikhlas. Dia bilang kulalawahan. Mana tahu di situ kulalawahan. Ya ada ibu-ibu tidak tahu itu surah Al-Ikhlas. Yang tahunya kullullah, surah kul. Jadi salah satu yang sering dibaca Nabi yang tidak pernah tinggalkan, ada 2 yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Surah Al-Ikhlas dan ayat kursi. Tidak pernah Rasulullah tinggalkan itu baca itu surah Al-Ikhlas dengan ayat kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi? Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Apalagi yang kedua, sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur, hajikan dirimu. Kata Siti Aisyah, gimana caranya ya Rasulullah? Orang melaksanakan haji itu karena orang yang tinggal di tanah Mekah, di tanah haram, harus keluar di tanah halal. Di tanah halal dia berniat baru masuk tanah haram. Gimana caranya ya Rasul? 1 malam untuk melaksanakan haji, pahala haji kita dapatkan. Kata Nabi, cukup sebelum kamu tidur membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Inilah talbiyah yang dibaca ketika masuk tanah haram, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf di padang Arafah. Inilah zikir yang paling banyak dibaca. Dan doa yang paling banyak dibaca setelah itu doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat bu? Doa sapu jagat. Kalau itu dibaca semua masuk di dalamnya. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebahagiaan di dunia, kenikmatan dunia, kebahagiaan akhir, dan dijauhkan asap api neraka. Apalagi setelah itu bahagia di dunia, bahagia di akhir, dan jauhkan dari azab api neraka. Ini khusus doa yang diberikan Rasulullah, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jemaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Apalagi, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur, jadikan para nabi dan rasul akan memberikan syafaatnya. Gimana caranya ya Rasulullah? Kamu bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa pakai Sayyidina? Karena Nabi kan cuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ternyata itu semua keluarga di dalamnya, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, termasuk yang membacanya masuk di dalamnya. Itulah keluarga Nabi yang mengikutinya sebagai keluarganya. Jadi kita termasuk di dalamnya. Apalagi keempat adalah daftarkan dirimu di dalam surga. Jangan sampai kita mati belum ada tempatnya di surga. Ibu, ada yang tempatnya di surga? Ada yang? Kalau bapak-bapak ada yang tempatnya di surga? Kalau mati sebentar, tidak tempat tak? Aku keliling gitu itu bagaimana?
Sama jika kalau kita mau gimana, mau Kendari, di mana Kendari? Kendari, di mana? Di Bandung engkau atau di Lepo-Lepo kan harus jelas. Jelas tempatnya. Ada kaplingnya. Bagaimana mengkapling surga kata Nabi yang diajarkan sama Rasul? Gimana ya Rasul supaya ada kapling saya di surga, supaya ada tertulis namaku di dalam surga? Kata Nabi, akhiri tidurmu dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, ada kaplingnya di surga. Kenapa langsung masuk surga? Karena ada di tempatnya disiapkan di dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya sebelum kita tidur, bangun dari tidur, keluar rumah ya tadi setelah selesai salat, selesai mau tidur, bangun tidur dan keluar rumah ini jangan pernah kita tinggalkan zikirnya. Apa zikirnya sebelum tidur? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Itu sebelum tidur. Kalau bangun dari tidur apa zikirnya? Jangan pernah bangun dari tidur sebelum ini zikir kita baca. Ini sunnah Nabi. Ini ajarkan Nabi kepada istrinya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita menghadap ke aras, menghadap ke langit. Menghadap, jadi balik badan itu menghadap ke atas, menghadap ke langit. Baru baca itu. Baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Siapa yang membaca zikir ini sebelum bangun dari tidur, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ketika kita keluar dari rumah. Apa yang harus kita baca itu? Yang biasa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Jadi kita disuruh duduk dulu berzikir. Sudah itu kita disuruh baca trikul, suruh baca ayat kursi. Baru setelah itu kita keluar rumah. Setelah itu kita balik masuk ke dalam. Apa yang kita baca? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita jawab sendiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna di balik ini? Selamat berangkat, selamat kembali. Itu doanya, kita sudah berikan doa keselamatan. Itu jawabannya tadi. Selamat berangkat, selamat kembali. Dan setelah kita berada di atas mobil, ada zikir yang selalu jangan pernah kita tinggalkan adalah zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah kalau di atas mobil kita ada jin yang nakal akan terhindar, akan lari terbirik-birik, dan itu akan penangkis dari segala yang namanya sihir dari orang yang berbuat jahat kepada kita. Jemaah tasya yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan pelajaran dan motivasi dalam meningkatkan iman kita kepada Allah, terkhusus kepada pribadi saya sendiri. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikian